Family Practice 2019. Cerita dimulai dengan sepasang kekasih yang bernama Simon dan Feby. Mereka berdua adalah mahasiswa jurusan seni. Simon dan Feby berasal dari keluarga yang latar belakangnya berbeda. Feby adalah seorang anak dari keluarga yang terpisah, yang membuat hidupnya memiliki kebebasan karena dia tidak tinggal bersama keluarganya. Di sisi lain, Simon berasal dari keluarga yang sangat hangat dan harmonis. Setiap akhir pekan, keluarga besar Simon berkumpul untuk bertemu dan saling bersilaturahmi. Selain itu, ayah Simon memiliki 2 istri, sehingga Simon memiliki ibu kandung dan ibu tiri. Saat sedang pesta berlangsung, tiba-tiba ibu kandung Simon terjatuh dan kehilangan kesadaran. Dengan cepat, ayah Simon pun langsung segera menolongnya. Singkat cerita, kita dihadapi dengan kegiatan Feby dan Simon yang sedang fokus menyelesaikan tugas kuliah mereka. Tanpa diduga, ibu Simon yang sudah sehat pun mendatangi dan dia ingin bicara dengan si Simon. Di sini ibunya memberitahu bahwa dia akan pergi berlibur ke luar negeri bersama ayahnya. Ia meminta Simon untuk menggantikan peran ayahnya sementara selama mereka pergi dan dibantu oleh sisonya ibu tirinya. Namun, Simon menolak secara halus karena sedang sibuk dengan kuliahnya. Ibunya pun seketika menangis. Dia berkata jika sebenarnya dia cemburu dan ingin sekali agar Sonya tidak ikut liburan. Dan ia diberikan tugas untuk menghandle semua pekerjaan suaminya. Karena kasihan dengan ibunya, Simon pun terpaksa untuk menuruti permintaan sang ibu. Simon pun lalu memberitahu Feby kalau dirinya ingin keluar dari proyek yang mereka bangun. Feby merasa kecewa dengan si Simon karena perlakuannya. Namun Simon hanya berhenti di saat ibu dan ayahnya pergi berlibur. Kemudian Simon pergi ke tempat ayahnya bekerja, yang merupakan seorang dokter spesialis ternama. Di sana ayahnya memberitahu semua tugas yang harus dilakukan oleh Simon. Tugas Simon terbilang cukup mudah. Dia hanya perlu memberikan obat kepada para pasien sesuai dengan catatan yang sudah disiapkan oleh sang ayah. Saat ini pekerjaan tersebut berada di tangan Simon dan tentunya dibantu oleh ibu tirinya. Selama berhari-hari, Simon dan Sonya pun menjalani waktu tanpa banyak bicara karena Simon merasa tidak menyukai Sonya yang telah menikah dengan ayahnya. Simon juga bersikap cuek terhadapnya. Namun suatu saat tiba-tiba muncul seorang wanita cantik yang mengaku sebagai tukang pijit pribadi ayahnya. Ia memiliki jadwal untuk memijat sang ayah. Sonya yang kemudian memberitahu bahwa sang dokter sedang berlibur. Ia langsung merasa kecewa dengan suami barunya. Dia menangis karena tidak percaya bahwa suaminya menyewa tukang pijat. Simon yang merasa kasihan lalu mendekatinya, dan dari sinilah awal perselingkuhan mereka dimulai. Keesokan harinya setelah kejadian kemarin, hubungan mereka mulai membaik. Tidak seperti biasanya, Simon juga mulai menyapa. Akan tetapi tiba-tiba ada suara yang mana itu merupakan kiriman dari ayahnya untuk Sonya berupa bunga mawar. Dan terdapat selembar pesan untuk si Sonya. Kesal dengan sikap ayahnya yang serakah karena mencintai 2 wanita dalam satu waktu, Simon memilih untuk menyembunyikan bunga itu dan membawanya jauh keluar dari kantor. Setelah kembali dari kantor, di tengah perjalanan, emosi Simon semakin menjadi-jadi nih saat melihat si Feby tengah makan bersama pria lain. Feby menjelaskan bahwa pria tersebut akan membantu menyelesaikan proyek mereka. Simon pun akhirnya pulang dengan perasaan yang sangat kesal. Keesokan harinya, Simon berniat untuk menemui Feby dan mengetahui seberapa jauh perkembangan proyek mereka. Namun, ketika dia tiba di sana, ia melihat seorang laki-laki lain bersama dengan Feby. Feby memberitahu bahwa laki tersebut hadir sebagai pengganti Simon. Simon merasa dikhianati oleh si Feby karena tidak adanya komunikasi dan dia juga dipecat begitu saja dari proyek tersebut. Simon yang pergi dari sana dengan emosi yang membara kemudian menelpon ayahnya untuk berhenti dari pekerjaannya dan ia ingin melanjutkan kuliahnya. Namun ayahnya justru marah dan ingin tetap Simon menjalankan pekerjaan ayahnya. Merasa kesal dengan semua yang terjadi, Simon pergi ke kantor dan melihat Sonya yang terlihat sedang menangis karena masalah dengan ayahnya. Lalu tiba-tiba si Sonya membuka semua ladang miliknya. Dan Simon tidak mau meninggalkan kesempatan begitu saja. Hingga akhirnya setelah itu mereka pun semakin akrab dan juga seperti pasang kekasih. Untuk balas dendam kepada Feby, Simon ingin memberitahu hubungan mereka. Ia pun kemudian menemui Feby di sebuah bar. Di sini Simon pun berkata jujur kepada Feby bahwa ibu tirinya lebih pintar darinya dan dia sudah mencobanya sendiri.
Mendengar hal itu sontak membuat Feby kaget dan tak percaya jika Simon melakukan hal tersebut. Lalu Feby pun pergi kembali dengan perasaan sangat kecewa. Tak berselang lama, tiba-tiba handphone milik si Simon berbunyi. Itu adalah pesan singkat dari si Sonya yang mengatakan bahwa dia sangat kesepian dan membutuhkan si Simon. Dengan penuh semangat, Simon pun akhirnya bergegas menuju rumah Sonya dengan menaiki sepedanya tersebut. Sesampainya di sana, Sonya ternyata sudah siap untuk melakukan pesta ladang bersama si Simon. Dan pertempuran antara mereka berdua pun tidak bisa terhindarkan. Di keesokan harinya ketika Simon menunggu Sonya tengah belanja, tak diduga ternyata sang ayah telah pulang. Ayahnya pun mengetahui tentang pertempuran Simon dan Sonya tadi malam. Terlihat ayahnya nampak kecewa dengan kelakuan anaknya dan juga istrinya tersebut. Tapi sang ayah tidak marah karena dia juga sadar bahwa dirinya tidak sepenuhnya bisa memberikan kebahagiaan kepada si Sonya. Dia juga sadar kalau dirinya sudah tidak bisa lagi menanam benih yang sehat-sehat di ladang si Sonya. Jadi dia pun menghargai keputusan mereka berdua. Singkat cerita, setelah Simon pulang, dia mulai pun berpikir kembali tentang apa yang telah mereka lakukan. Namun tiba-tiba ibunya menelpon dengan nada menangis karena ayahnya memutuskan untuk tinggal bersama Sonya di sebuah apartemen dengan alasan Sonya sedang mengalami depresi. Hal tersebut ayahnya lakukan karena dia tak ingin melihat pertempuran antara Sonya dan Simon terus-menerus. Ketika Simon pergi ke rumah ibunya, dia melihat sang ibu yang telah depresi. Simon kemudian memeluknya. Setelah dari sana, Simon teringat dengan si Feby dan ia pun segera menemuinya untuk melakukan permintaan maaf. Karena Feby yang sudah kecewa kepada Simon, dia pun tidak memaafkan Simon dan ia langsung mengusirnya. Simon merasa bersalah dan menyesali perbuatannya. Dengan penuh penyesalan, bahkan dia hingga merobek beberapa lukisan dan terjatuh karena sangat emosi tuh. Ketika Simon terbangun, dia mendapati dirinya di sebuah rumah sakit dengan sang ayah yang menunggunya. Ayahnya pun mencoba menenangkannya dan menceritakan alasan kenapa ia menikahi Sonya. Sonya ternyata adalah pasiennya yang hampir bunuh diri karena masalah percintaan. Karena itulah ayahnya kemudian menikahi si Sonya. Mendengar hal itu, Simon merasa tidak percaya dan sedih karena Sonya harus menderita. Kemudian Simon pun berencana untuk menikahi Sonya secara resmi. Waduh, ceritanya mulai gak beres nih. Namun ia akan menikahinya setelah ayahnya menceraikannya secara resmi. Ayahnya pun juga setuju tuh terhadap pendapat si Simon. Singkat cerita, kemudian Simon melihat ayahnya tengah melakukan seminar dengan disaksikan oleh banyak orang tuh. Simon merasa bangga dengan kesuksesan ayahnya saat ini. Dan singkat cerita, saat itu ada acara rutin kumpul keluarga. Terlihat Sonya menggendong seorang bayi, lalu kemudian menyerahkan kepada si Simon. Ternyata itu adalah buah hasil pertempuran Sonya dan Simon. Kemudian Simon pun memutuskan untuk tidak lagi terjun dalam dunia seni. Dia termotivasi dengan ayahnya untuk memutuskan mengikuti jejak sang ayah. Dan film pun tamat.